Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Biarlah kami mau pakai setiap waktu dan kesempatan ini untuk melayani Tuhan dan juga memberikan seluruh hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. 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 Kita angkat pujian. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Sun comes up, is the new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me sing when the evening comes. Bless the Lord of my soul. Oh,
the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus Christ, my Savior. We worship you, Jesus. Benar Tuhan, we bless your holy name, the name above every name, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus selalu bersamaku. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan.
Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak disembah, layak dipuji. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan, yang kami masyurkan, yang kami tinggikan. Di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, Hosana. Di tempat maha tinggi, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, yang kami sembah, yang kami puji selama-lamanya. Terpujilah selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Benar Bapa, sebab Kau layak untuk terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Engkau layak untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan ambil alih Bapa, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, dan Tuhan yang mengajar kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah teguran-teguran firman-Mu boleh memasuki hati kami, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar setiap kebenaran firman-Mu boleh mengubah kami dan membaharui kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau hidup di dalam pertobatan, kami mau hidup di dalam kekudusan Bapa, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau di tempat maha tinggi.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good and He always good. Amen. Praise God. Haleluya. Praise God. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan November, di tanggal 10 November tahun 2025. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tetapi Tuhan kita ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini. Amin. Praise God. Haleluya. All the glory to God. Amin. Praise God. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Oke, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jadi ini ayat-ayat yang kita akan pelajari hari ini, pada hari ini, lewat kitab Efesus pasal yang kelima. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita membuka hati dan pikiran kita lebar-lebar, ya, agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Praise God. All the praise and the glory belongs to Jesus. Amin. Belongs to God. Praise God. Haleluya. Oke, kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai dari ayat yang ke-22, Efesus pasal yang kelima, kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22. Silakan dibaca. Praise God. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 22, 23, 25, 28, 29, 31 sampai 33. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini kita masih belajar tentang bagaimana tentang suami istri, ya, di dalam rumah tangga, di mana suami istri yang harus saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai, ya. Jadi ini Rasul Paulus, ya, masih mengajar kita di dalam kitab Efesus pasal yang kelima.
beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari dari kitab Kolose ya, dan kitab Kolose dan juga dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ya, itu kita sudah pelajari pada beberapa hari yang lalu, dan hari ini kita belajar lagi tentang suami istri, bagaimana Tuhan menghendaki bahwa seluruh suami istri, setiap suami istri harus saling mengasihi, karena itu adalah perintah Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Jadi kita sama-sama sebagai suami istri yang merasa suami istri harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita bacakan lagi dari ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Hai istri, Hai istri, ini perintah Tuhan bagi sang istri. tunduklah kepada suami, Tunduklah kepada suamimu Oke, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. seperti kepada Tuhan ya. Jadi untuk para istri ya, diperintahkan oleh firman Tuhan ya, Rasul Paulus menuliskan kitab ini di mana Tuhan yang sudah memberikan dia hikmat untuk menulis kitab Efesus pasal 5. Jadi dikatakan di sana lewat firman-Nya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi para istri, kita harus melakukan tugas kita sebagai istri, sebagai seorang istri, untuk tunduk kepada suami ya, tunduk kepada suami kita masing-masing. Para istri, dengarkan baik-baik, para ibu-ibu ya, kita harus menjalankan tugas kita, karena ini adalah firman Tuhan, ini adalah perintah Tuhan, di mana kita harus tunduk kepada suami kita masing-masing ya. Tunduk itu artinya bukan kita direndahkan ya, tunduk itu artinya karena kita menghormati suami. Tuhan mau kita menghormati suami ya, jadi suami kita masing-masing. Oleh sebab itu kita harus tunduk ya, karena Seperti itu adalah Tuhan. Tunduk artinya kita itu menghormati ya sang suami yang kita yang kita sudah nikahi ya. Kita menghormati sang suami yang kita sudah nikahi seperti kita menghormati Tuhan, seperti menghormati Tuhan ya, di mana kita sebagai istri ya, sebagai seorang istri, kita harus menghormati Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang difirmankan oleh Tuhan lewat ayat-ayat ini di dalam kitab Efesus pasal 5, di mana kita sebagai istri harus tunduk kepada suami kita ya. Maksudnya seperti kita tunduk atau menghormati Tuhan. Jadi para istri, kita harus jalankan tugas kita masing-masing. Tunduklah kepada suamimu seperti apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan ya. Lalu ayat 23, ayat yang ke-23, karena suami adalah kepala istri, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. dialah yang menyelamatkan tubuh. Dialah yang menyelamatkan tubuh ya. Jadi para istri, dengarkan baik ya, di ayat yang ke-22 dan 23 kita bacakan lagi. Ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya, hai istri, engkau harus tunduk kepada suamimu ya, seperti tunduk kepada Tuhan. Artinya seperti kita tunduk kepada Tuhan, artinya menghormati Tuhan, menghormati suami kita ya. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan lewat ayat ini ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-23, Karena suami adalah kepala istri, karena suami adalah kepala istri. Jadi suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. sama seperti Kristus adalah kepala jemaat ya. Jadi sebab suami adalah kepala istri ya, jadi dia adalah kepala istri, dia adalah kepala rumah tangga, dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Artinya Tuhan Yesus adalah pemimpin jemaat ya, dia adalah kepala jemaat ya, dan suami adalah kepala istri. Artinya istri itu di bawah, maksudnya bukan seperti dengan cara itu yang dunia katakan, tetapi suami itu adalah kepala istri, dia yang menjadi kepala rumah tangga. Jadi kita harus tunduk sebagai istri kepada suami sebagaimana kepada Tuhan ya. Jadi
Kita harus melakukan firman ini, para istri, ibu-ibu, kita harus lakukan ya, karena tidak ada lagi cara lain selain melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan lewat ayat Efesus pasal 5, lewat kitab Efesus pasal 5 ini kita harus melakukan setiap perintah Tuhan ya. Jadi para istri tidak perlu merasa direndahkan atau merasa tidak dihargai, karena ini bukan yang dimaksudkan oleh firman ya. Kita tunduk kepada suami kita itu bukan untuk kita menjadi rendah atau kita merasa tidak dihargai, bukan, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Kita harus tunduk kepada suami kita masing-masing, karena kita harus tunduk kepada mereka sama seperti kita tunduk juga kepada Tuhan dan menghormati Tuhan ya. Jadi para istri ya, kita jalankanlah tugas kita masing-masing. Memang tidak gampang, tetapi kita harus berusaha untuk menjalankan, untuk melakukan tugas kita masing-masing ya. Dan juga untuk para suami, banyak suami itu pikir istri harus tunduk kepada suami, lalu sang suami melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap istrinya. Dia melakukan istrinya dengan kekasaran, dengan ketidakadilan, karena dia katakan firman Tuhan berkata engkau harus tunduk kepada suami, lalu sang suami melakukan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, itu tidak boleh untuk para suami. Artinya istri tunduk itu bukan untuk dilakukan seperti itu atau untuk diperlakukan seperti itu, tetapi istri tunduk itu kepada suami yaitu untuk menghormati engkau sebagai suami ya. Jadi suami-suami, bapak-bapak, jangan juga melakukan hal-hal yang tidak layak, karena melihat ayat ini istri harus tunduk kepada suami, artinya jangan lakukan mereka seperti yang tidak difirmankan oleh Tuhan ya. Lakukan mereka, layani juga mereka sebagai istri, artinya maksudnya hargai mereka sebagai istri. Jadi jangan kita juga sebagai suami melakukan istri dengan tidak baik ya, dengan ketidakadilan, tetapi kasihilah mereka. Nah, kita akan teruskan lagi ke ayat yang tadi 23 ya. Iya. Ya. Lalu teruskan ayat yang berikut. Ayat 25, hai suami, ini untuk para suami, bapak-bapak, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Hai suami-suami, coba bacakan lagi. Hai suami, Hai suami, dengarkan bapak-bapak yang merasa suami. kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi ini untuk bapak-bapak, untuk para suami yang merasa suami, dengarkan baik-baik. Bapak-bapak yang merasa suami, ini diperintahkan oleh firman Tuhan untuk para suami. Silakan dibaca lagi ayat yang ke-25. Hai suami, dengarkan baik. kasihilah istrimu, para suami, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi ada tugas untuk suami, para suami, ada tugas juga untuk engkau. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya ini perintah Tuhan untuk para suami ya. Ini juga cukup berat, karena bagaimana Kristus mengasihi jemaat itu artinya dia memberikan nyawanya untuk jemaat, artinya untuk umat Tuhan, untuk orang-orang anak-anak Tuhan, artinya kita sebagai umat Tuhan ya. Tuhan memberikan nyawanya hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia ya, hanya untuk memberikan kita kehidupan, yaitu keselamatan ya. Jadi ini perintah Tuhan bagi para suami, ini cukup berat. Jadi para suami harus mengasihi istri. Kasihilah istrimu. Kita bacakan lagi ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya. Jadi para suami sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi para suami harus mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi artinya Tuhan Yesus mengasihi kita itu begitu besar ya, kasihnya itu begitu besar. Jadi artinya suami harus mengasihi istri seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi ini untuk para suami harus menjalankan tugas para suami juga. Para suami harus melakukan
kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajar untuk para suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat ya. Jadi ini adalah kasih yang artinya harus ada pengorbanan dari para suami untuk para suami kepada istrinya. Ini artinya pengorbanan ya, mengasihi mereka, mengasihi istrimu masing-masing. Firman Tuhan katakan. Jadi ini artinya harus ada pengorbanan ya. Kalau suami mengasihi istri, dia harus berani berkorban untuk mengasihi istrinya ya. Jadi para suami harus melakukan juga tugasnya, karena tadi para istri sudah diajarkan untuk melakukan tugas, untuk tunduk kepada suami. Nah sekarang para suami harus melakukan tugas para suami juga untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat ya. Jadi para suami harus melakukan tugasmu. Lalu teruskan lagi untuk di ayat yang ke-25 tadi, yang akhir. Ayat 25. Seperti Kristus mengasihi jemaat, lalu Dan telah menyerahkan dirinya baginya. dan telah menyerahkan dirinya baginya ya. Jadi Tuhan Yesus itu menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya bagi kita ya saudara. Itu sangat berat, artinya begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, umat manusia, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi artinya perintah Tuhan bagi para suami ini cukup berat ya, karena dikatakan di sana sebagaimana dia telah menyerahkan nyawanya ya, hidupnya bagi kita ya. Artinya itu pengorbanan yang besar yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, umat manusia ya. Dia berkorban, dia korbankan nyawanya, tubuhnya ya, hidupnya hanya untuk kita, umat manusia. Oleh sebab itu para suami tidak gampang. Perintah Tuhan sudah ajarkan pada hari ini, para suami harus mengasihi istri, tidak ada tawar-menawar. Kita harus menjalankan tugas kita masing-masing sebagai suami ya. Para suami harus menjalankan tugas para suami juga sebagaimana istri juga harus menjalankan tugasnya sebagai istri untuk tunduk kepada suami. Maka suami juga harus menjalankan tugasnya untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan dia sudah menyerahkan tubuhnya, nyawanya bagi umat manusia. Jadi para suami, kita harus jalankan tugas kita ya dengan baik-baik. Kita harus jalankan tugas kita. Para suami, kasihilah istrimu ya. Kita bukan, Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajar para suami untuk mengasihi istri sendiri, bukan istri orang ya. Ini firman Tuhan tidak mengajar para suami untuk mengasihi istri orang ya. Jadi dengarkan baik-baik bapak-bapak, para suami, kasihilah istrimu. Firman Tuhan mengajar engkau untuk mengasihi istrimu sendiri, bukan mengasihi istri orang lain atau mengasihi perempuan lain ya. Jadi para suami harus jalankan tugasmu supaya rumah tangga juga rumah tanggamu berjalan dengan baik ya di hadapan Tuhan. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya di ayat yang ke-28. Sama seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuhnya sendiri. Ini ada perintah lagi untuk para suami di ayat yang ke-28. Demikian juga suami, bacakan lagi. Demikian juga suami Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. mengasihi dirinya sendiri ya. Jadi para suami di ayat yang ke-28 diperintahkan lagi oleh firman Tuhan di sana dikatakan. Kita mau bacakan lagi, hai suami. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama Harus seperti tubuhnya. harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri ya. Jadi para suami sudah diperintahkan lagi oleh firman Tuhan pada hari ini di ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuhnya sendiri. Artinya suami itu harus mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Artinya mengasihi tubuhnya ya. Sebab tidak ada orang yang tidak mengasihi tubuh atau mengasihi dirinya sendiri ya. Jadi para suami ini tugas yang berat bagi suami, para suami. Sebab dikatakan juga di sana di ayat yang ke-28 ya, para suami harus tetap mengasihi istri ya, sama seperti mengasihi diri sendiri, mengasihi tubuhnya sendiri ya. Jadi ada perintah Tuhan di sini untuk para suami, kasihilah istrimu. Jadi jangan sibuk mengasihi
perempuan lain ya, para suami jangan sibuk mengasihi istri orang. Istrimu yang kau harus kasihi, karena firman Tuhan perintahkan untuk bapak-bapak ya, para suami untuk mengasihi istri sendiri, bukan sibuk mengasihi istri orang ya, orang lain. Itu bukan difirmankan oleh Tuhan firmankan untuk para suami untuk mengasihi istrinya masing-masing ya. Jadi para suami, lakukanlah perintah Tuhan, jalanilah tugasmu sebagaimana istri harus menjalankan tugasnya juga. Jadi para suami harus menjalankan tugasnya juga di hadapan Tuhan. Lalu bacakan lagi Ayat 29. tunggu ayat 28 akhir tadi. Ayat 28. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri ya, di ayat yang ke-28. Jadi para suami, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri ya. Jadi sudah tidak mungkin kalau para suami itu tidak mengasihi dirinya sendiri ya. Pasti mereka mengasihi mereka sendiri, karena tubuh mereka, diri mereka tuh tubuh mereka sendiri. Mereka pasti mengasihi itu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu, para suami, seperti dirimu sendiri. Jadi tidak ada tawar-menawar ya, para suami ini tidak ada tawar-menawar. Perintah Tuhan, perintah firman Tuhan harus tetap mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri ya. Jadi ingat para suami, kasihilah istrimu, bukan kasihi istri orang ya. Saya bicarakan lagi ini karena ini harus diingatkan untuk para suami. Kasihilah istrimu ya, kasihilah istrimu sendiri, karena firman Tuhan yang sudah perintahkan untuk para suami untuk melakukan tugasnya. Jadi lakukanlah bagian suami dan istri melakukan bagian istri ya. Jadi kita sama-sama harus melakukan tugas kita masing-masing sebagai suami istri. Nah, kita lanjutkan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi di ayat yang ke-29 kita bacakan lagi. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri ya. Jadi dengarkan baik para suami. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri ya. Jadi tidak mungkin para suami membenci tubuhnya sendiri. Lalu Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Jadi ya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi para suami itu tetap akan mengasuh dirinya ya sendiri. Dia akan mengasuh dirinya, dia akan look after dirinya. Dia tidak akan dia tidak akan membiarkan dirinya terbiar. Dia pasti akan menjaga tubuhnya, dia look after tubuhnya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab tidak ada orang yang tidak mengasihi dirinya atau tidak mengasuh tubuhnya ya. Pasti setiap orang akan mengasuh tubuhnya ya sendiri, mengasihi dirinya sendiri dan juga mengasuh tubuhnya. Artinya dia look after tubuhnya, dirinya sendiri. Itu setiap orang seperti itu, setiap manusia seperti itu. Jadi para suami, ini perintah bagi para suami juga ya, harus dijalankan, karena kalau tidak menjalankan tugas kita masing-masing, maka rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik, karena ada perintah Tuhan untuk menjalankan tugas suami istri masing-masing ya. Kita sama-sama harus melakukan tugas kita masing-masing sebagai suami dan istri. Nah, kita teruskan lagi, jadi ingat tadi di ayat yang ke-29, sebab tidak ada, bacakan lagi satu kali lagi ayat yang ke-29. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Oke. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi sebab tidak ada orang itu membenci tubuhnya sendiri ya, tidak ada. Orang pasti mengasihi dirinya. Jadi dia tidak akan membenci tubuhnya atau dirinya sendiri. Lalu tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Jadi pasti dia akan mengasuh dan merawat tubuhnya ya. Setiap orang, setiap suami
istri semua pasti akan mengasuh dan merawat tubuhnya sendiri. Lalu sama seperti Kristus terhadap jemaat. sama seperti Kristus terhadap jemaat, ya. Jadi Kristus juga terhadap jemaat, dia menjaga kita, dia melindungi kita, ya. Dia look after kita, ya. Tuhan Yesus itu begitu besar kasihnya terhadap kita, umatnya. Dia menjaga kita, dia menyertai kita, ya. Dia memberkati kita, dia melindungi kita. Itulah Tuhan Yesus sampai dia menyelamatkan kita, ya. Itulah perintah bagi para suami. Ada tugas yang besar untuk para suami harus dilakukan, ya. Itulah bagian para suami yang harus dilakukan. Lalu kita teruskan ke ayat yang berikut. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. sehingga keduanya itu menjadi satu daging, ya. Jadi ada perintah Tuhan. Ayat yang kita bacakan lagi. Ayat yang 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi setiap laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu dan bersatu dengan dan istrinya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi para laki-laki sudah diperintahkan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging, ya. Jadi itulah tugas sebagai suami istri. Para suami akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istri, dan keduanya akan menjadi satu daging. Oleh sebab itu para suami istri harus menjalankan tugas kita masing-masing, ya. Itulah yang sudah diperintahkan oleh firman Tuhan. Lalu Ayat bacakan 32, lagi. rahasia ini besar. Bacakan lagi ayat yang ke-31. Ayat 31. Ayat 30, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. sehingga keduanya menjadi satu daging. Itulah perintah Tuhan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, kita harus jalankan tugas kita masing-masing. Oke, kita akan teruskan ke ayat yang berikut. Ayat 32, rahasia ini besar, Rahasia ini besar, ya, Rasul Paulus katakan. tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dikatakan di sana. Kita bacakan lagi ayat yang Rahasia ke-32. ini besar, Rahasia ini besar, ya. Rasul Paulus katakan rahasia ini memang besar, ya. Dia katakan di sana. Lalu tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi maksudnya Rasul Paulus ini dikatakan di sana rahasia ini besar, artinya tentang rumah tangga itu, tentang suami istri itu rahasianya besar. Artinya dia maksudkan itu bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat, ya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia katakan rahasia ini besar, ya, karena memang ini yang sudah direncanakan oleh Bapa di surga untuk setiap suami istri. Maksudnya untuk setiap para laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Rahasia ini besar karena ini adalah rencana Tuhan, ya, di mana Kristus mengasihi jemaat, ya. Ini adalah rencana Tuhan, rencana Bapa di surga untuk setiap keluarga, untuk setiap rumah tangga. Setiap suami istri harus bersatu menjadi satu daging, menjadi keluarga, dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Artinya keluarga yang akan menjadi keluarga sebagai keluarga-keluarga mempelai Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ini rahasia ini besar karena rencana Tuhan itu besar untuk kita umat manusia, ya. Rencana Bapa di surga itu begitu besar untuk kita semua umat manusia. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan rahasia ini besar karena memang rencana Bapa di surga itu begitu indah, begitu luar biasa untuk kita umat manusia sebagai suami istri, sebagai keluarga, ya. Jadi sebagai laki-laki dan perempuan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini rahasia besar,
Rasul Paulus katakan di sana. Dan dia maksudkan, dia katakan bagaimana, bacakan lagi ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tetapi yang aku maksudkan yaitu hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ya, dia katakan tetapi yang dia maksudkan yaitu hubungan Kristus dan jemaat. Karena dia tahu bahwa hubungan Tuhan dengan jemaat itu, hubungan Kristus dengan jemaat itu memang harus ya, karena itu adalah hubungan erat bagi antara Tuhan dengan manusia, antara Allah dengan manusia, adalah hubungan erat, hubungan yang dekat ya. Bagaimana Bapa itu mengasihi umat manusia ya, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang harus datang ke dunia menjadi manusia ya, dan harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dan dia naik lagi dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Setelah itu semua rahasia Bapa yang besar, rahasia Bapa di surga yang besar untuk kita semua umat manusia, karena ada misi yang Bapa di surga sudah rencanakan, yaitu misi untuk anaknya yang tunggal, yaitu Kristus, yang harus dikorbankan hanya untuk menebus umat manusia, dosa-dosa umat manusia, yaitu termasuk keluarga-keluarga, rumah tangga, para suami, para istri ya, para pria, para wanita. Kita harus ingat di mana ada rahasia besar Bapa di surga, rencana Bapa di surga yang besar, yang indah, yaitu bagaimana Kristus dan hubungan Kristus dengan jemaat, yaitu hubungan Bapa di surga dengan anak-anaknya ya, lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi ini perintah Tuhan lagi kepada suami istri ya, di ayat yang ke-33 kita bacakan lagi. Bagaimanapun juga dengar baik para suami, para istri ya, dengar baik firman Tuhan mengajar kita pada hari ini. Lalu bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Untuk para suami, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dengarkan para istri, dan istri hendaklah menghormati suaminya ya. Dan tadi dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu ya. Jadi dengarkan para suami, ini perintah Tuhan untuk suami dan istri. Di ayat yang ke-33 kita mau bacakan lagi satu kali. Bagaimanapun juga ya, dengarkan baik, bagi kamu masing-masing berlaku. Jadi bagi suami istri, dengarkan baik, ini berlaku ya. Rasul Paulus katakan di sana, bagaimanapun juga, bacakan lagi. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Untuk para suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dan para istri hendaklah menghormati suaminya ya. Jadi ini suami istri, kita harus melakukan tugas kita masing-masing ya. Artinya para suami dan istri ada tugas yang diperintahkan oleh Tuhan, ada tugas yang Tuhan berikan lewat Rasul Paulus untuk para suami istri untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Kita harus melakukan bagian kita masing-masing. Jadi para suami, jalanilah tugasmu, apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Lalu para istri, jalankanlah tugasmu, apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Jadi kita sama-sama melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Sebagai suami istri, kita harus saling saling
mengerti apa yang kita harus jalani, tugas kita masing-masing. Jadi jangan hanya suami yang melakukan tugasnya lalu istri tidak melakukan, lalu jangan juga cuma istri yang melakukan tugasnya lalu suami tidak melakukan. Itu tidak akan pernah terjadi, karena harus kedua belah pihak yang harus melakukan dan menjalani tugas masing-masing agar rumah tangga boleh berjalan dengan baik, ya. Jadi tidak bisa hanya suami yang melakukan tugas lalu istri tidak, dan tidak bisa juga hanya istri yang melakukan tugas lalu suami tidak, ya. Jadi kedua belah pihak harus melakukan tugasnya masing-masing. Jadi para suami, para istri, dengarkan baik-baik. Ada perintah Tuhan pada hari ini untuk kita semua sebagai suami, sebagai istri. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus menjalankan tugas kita masing-masing untuk membawa keharmonisan di dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, ya. Kita tidak boleh memperhatikan keluarga orang lain. Jangan perhatikan keluarga orang lain, perhatikanlah keluarga kita sendiri. Dan jangan kita memperhatikan suami orang lain atau istri orang lain, tetapi perhatikanlah suami kita sendiri dan perhatikanlah istri kita sendiri, ya. Jadi para suami, para istri, kita harus memperhatikan keluarga kita masing-masing. Kita harus memperhatikan suami kita sendiri, memperhatikan istri kita sendiri, ya. Begitu banyak suami istri memperhatikan orang lain, memperhatikan keluarga lain, memperhatikan istri orang, memperhatikan suami orang, sehingga suaminya sendiri terbiar lalu istrinya sendiri terbiar, ya, tidak diperdulikan. Maka rumah tangga berantakan, ya, keluarga berantakan hanya karena suami istri tidak melakukan tugas mereka masing-masing. Oleh sebab itu, untuk menjaga keharmonisan keluarga kita masing-masing dan rumah tangga kita masing-masing, kita harus menjalankan tugas kita masing-masing, ya. Jadi Bapak Ibu harus dijalankan. Perintah Tuhan itu tidak ada tawar-menawar. Kita sebagai suami istri harus menjalankan tugas kita masing-masing. Kita harus melakukan tugas kita masing-masing, ya. Jadi kalau ada pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita ikuti. Kalau ada seorang hamba Tuhan atau siapapun orang itu yang mengajarkan tentang suami istri dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak perlu dengarkan pengajaran itu. Karena firman Tuhan itu adil, dia mengajar kepada suami istri. Kedua belah pihak harus diajar, bukan hanya satu pihak. Jadi tidak bisa mengajar hanya untuk satu pihak saja dihakimi lalu yang satu pihak dibela. Tidak bisa seperti itu. Karena pengajaran sekarang itu sering seperti itu, saya perhatikan. Entah suaminya yang dibela, entah istrinya yang dibela. Dan itu tidak boleh, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengajar suami istri, dua-dua diajar oleh Tuhan, ya. Jadi para hamba Tuhan harus menjalankan tugas kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai penginjil, sebagai gembala, ya. Kita harus jalankan tugas kita yang benar di hadapan Tuhan. Artinya kalau mengajar counseling kepada suami istri yang sedang rumah tangga yang sedang kacau balau, kita harus berikan pengajaran yang benar kepada kedua belah pihak. Jadi jangan memihak ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Berdiri di tengah-tengah di antara mereka. Jadi supaya mereka berdua tahu, oke, berarti ada keadilan di sini, tidak berat sebelah, ya. Karena kita harus memberikan keadilan kepada suami istri. Tidak boleh hanya membela suami lalu istrinya istrinya tidak diperdulikan. Lalu tidak boleh hanya membela istri lalu suaminya tidak diperdulikan. Jadi kedua belah pihak harus diajar. Itulah rumah tangga yang akan menjadi baik. Artinya di saat hamba Tuhan mengajar dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka setiap rumah tangga akan berjalan dengan baik. Setiap keluarga akan menjadi baik di hadapan Tuhan, ya, dan akan menjadi harmonis karena pengajaran yang benar yang mereka terima, itulah yang mereka pegang di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka. Jadi untuk tugas juga para pengajar, saya mau katakan, ajarlah dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita mengajar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kepada suami istri, ya, kepada rumah tangga, kepada keluarga-keluarga. Kita harus menjalankan tugas kita sebagai pengajar, ya, karena Tuhan memberikan kita masing-masing karunia. Ada yang karunia mengajar, ada yang karunia gembala, ada yang karunia rasul, ya, dan juga karunia sebagai guru. Semua itu ada karunia Tuhan kasih, berikan kepada kita, dan kita pakai karunia yang Tuhan sudah berikan itu untuk melayani Tuhan menurut
kehendaknya, artinya menurut firman-Nya. Jadi kita harus mengajar dengan baik menurut firman Tuhan, bukan menurut pikiran kita sendiri atau menurut kata hati kita sendiri ya. Jadi bukan itu. Ikutilah firman yang sudah mengajarkan tentang suami istri, bagaimana mereka harus jalani tugas mereka masing-masing. Jadi kita harus melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sudah diajarkan tentang suami istri. Jadi ya para gembala, jangan kita mengajar salah kepada suami istri, karena kita akan membawa malapetaka kepada rumah tangga orang. Justru kita harus membawa kedamaian di dalam rumah tangga orang, bukan membawa malapetaka atau membawa bencana ya kepada rumah tangga orang atau keluarga orang. Tetapi justru kita harus membawa damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan yang kita harus bawa di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, agar mereka boleh hidup di dalam keharmonisan, hidup menurut firman Tuhan. Ya, itulah yang dikehendaki Bapa di surga sebagai keluarga suami istri, rumah tangga yang harus hidup di dalam keharmonisan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang direncanakan oleh Bapa di surga. Jadi hari ini kita sama-sama belajar, para suami istri, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kita diajar hari ini oleh firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh belajar dan kita mau diajar oleh firman Tuhan, karena yang mengajar kita adalah Tuhan sendiri lewat firman-Nya. Ya, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat firman-Nya untuk mengajar kita semua, juga para pengajar, para hamba-hamba Tuhan juga. Kita harus buka hati, kita tidak boleh tinggi hati. Di mana ada firman Tuhan yang menegur kita, kita harus rendah hati dan menerima teguran firman itu, dan terima dan perbaiki pengajaran kita dengan baik menurut firman Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh merubah firman Tuhan, kita harus mengajar sesuai dengan firman Tuhan ya, karena itu yang harus dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan yang benar, hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah diajarkan lagi oleh kitab Efesus pasal yang kelima, di mana Rasul Paulus yang sudah mengajar kita pada di sana di saat pada zaman itu, dan juga firman Tuhan berlaku sampai pada hari ini bagi kita semua, setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap suami istri yang ada pada saat ini ya. Jadi kita sama-sama rendahkan hati kita, koreksi diri kita di hadapan Tuhan ya. Akuilah setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain sebagai suami istri. Kita harus menghormati satu dengan yang lain sebagai suami istri, dan mengasihi satu dengan yang lain sebagai suami istri. Kita saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai satu dengan yang lain sebagai suami istri ya. Ini untuk suami istri, khusus untuk suami istri ya, bukan untuk istri orang atau suami orang, tetapi untuk suami istri yang sudah disatukan oleh Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengajar kita dan membawa kita bertumbuh dewasa untuk menjadi anak orang-orang dan menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, dan menjadi suami istri yang mengasihi Tuhan, dan menjadi suami istri yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi suami istri yang melayani Tuhan. Artinya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepenuh jiwa ya, di mana kita tetap harus menuruti firman Tuhan, di mana kita harus tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Itu firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kita harus tunduk dan mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan juga boleh membawa kita bertumbuh dewasa untuk menjadi orang-orang yang disenangkan, maksudnya orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang akan menjadi rencana Tuhan, artinya menggenapi rencana Tuhan, yaitu menjadi mempelai Kristus. Kita akan menjadi mempelai Kristus yang akan siap diangkat oleh Tuhan di saat Tuhan kembali. Kita sama-sama persiapkan hidup kita sebagai suami istri, sebagai rumah tangga, sebagai keluarga, untuk
bertemu dengan Tuhan nanti. Kalau Tuhan kembali pada kedua kalinya, Dia akan membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menolong kita dan menyadarkan kita dan membangkitkan kita dan juga memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah memberikan pengajaran yang benar kepada kami sebagai suami istri, sebagai rumah tangga, sebagai keluarga yang Tuhan sudah bentuk, yang Tuhan sudah satukan untuk kami semua boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing sebagai suami istri. Biarlah Tuhan tolong kami Bapa agar kami suami istri boleh menjalankan tugas kami masing-masing. Mampukan kami untuk boleh menjalankan tugas kami masing-masing agar kami tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain, tetapi kami masing-masing maksudnya mengoreksi diri di hadapan Tuhan, dan kami masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ada Tuhan kepala rumah tangga kami, Tuhan adalah kepala gereja kami, dan Tuhan adalah gembala kami yang akan terus menyertai kami, menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan persiapkan kami untuk kedatangan Tuhan, agar Tuhan kembali, Tuhan dapati kami tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela, dan nama kami semua ada di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam dan boleh memerintah di dalam kehidupan kami di setiap hari. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah dan juga waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan Bapa semua, setiap keluarga yang belum diselamatkan, setiap keluarga yang mencari Engkau yang harus diselamatkan. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan selamatkan mereka Bapa, bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan. Bapa, serahkan juga orang-orang yang sakit, keluarga-keluarga yang sakit. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, terutama Bapa untuk anak kami. Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, ampuni mereka, kasihanilah mereka, dan selamatkan mereka Bapa. Kami serahkan juga Bapa hamba-Mu, Tante Lenda khususnya Bapa. Dokter sudah menyerah, dokter sudah tidak bisa menangani dia karena dokter tahu keadaan tubuhnya, penyakitnya yang sudah cukup parah Bapak. Tetapi kami percaya, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban, tangan Tuhan yang penuh kuasa yang akan melawat dia dan menjamah dia seluruh tubuhnya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan agar dia boleh kembali Bapa melayani Tuhan, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pasti terjadi di dalam nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua pasti terjadi. Kami percaya Bapa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupannya. Serahkan juga seluruh keluarganya Bapa, anak-anak, cucu, mantu, semua keluarga. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan Bapa dan penghiburan dan pertolongan-Mu untuk mereka boleh menjalankan juga tugas-tugas mereka, dan mereka boleh datang kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka untuk kehidupan ibu mereka Bapa. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan Tuhan yang akan menolong mereka dan menuntun mereka Bapa. Bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Biarlah semua rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami serahkan Bapa setiap cuaca di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, bahkan di setiap tahun, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dan
mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Praise God, kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, haleluya. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! You are so great, Lord. You are so great. How great thou art! You are so great. Thank you, thank you, thank you. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menebus dosa, untuk membawa kita semua kembali ke rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day, everyone. And welcome to Little Queen and Little Macy. Praise God. We are so blessed. They are so beautiful. They are so precious. Praise God.